Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah Masjid Al-Huda, terus nggih, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya, untuk dapat hadir dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, taufik, inayah serta maghfirah, ampunan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beri salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini, yaitu melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau kita kenal dengan Arba'in Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang mulia yang oleh An-Nawawi sebutkan di dalam kitabnya ini, yaitu hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Beliau beri judul hadis ini dengan judul Hurmatul Muslim. Hurmatul Muslim bisa berarti kemuliaan seorang muslim, bisa juga berarti keharaman seorang muslim, yakni maksudnya darahnya. Sehingga ketika muslim itu dianggap mulia, maka tidak boleh sembarangan darah seorang muslim itu ditumpahkan, baik dengan dicelakai maupun atau bahkan dibunuh. Tidak boleh sembarangan seperti itu. Disebutkan dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kalau nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, tapi lebih sering disebut Ibnu Umar. Jadi nama para sahabat itu, atau para sahabat yang generasi tua, itu gemar memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Dengan nama Abdullah. Jadi Abdullah itu banyak sekali di zaman sahabat.
Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dan seterusnya. Nah, terus bedainnya gimana? Nah, kalau sebut Abdullah ternyata kumpul semuanya di situ. Nah, yang bedakan adalah nama bapaknya. Sehingga ketika manggilnya adalah ya bena Umar. Ya bena Umar, wahai anaknya Umar. Atau ya bena Al-As, ya bena Amr ibn Al-As, berarti wahai anaknya Amr ibn As, dan seterusnya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dan Ibnu Umar termasuk sahabat muda, sehingga banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, karena beliau tidak termasuk yang begitu sibuk dengan peperangan-peperangan atau juga amaliyah-amaliyah yang dimana diutus di situ para sahabat oleh Rasulullah SAW, sehingga sahabat ini termasuk yang bisa fokus menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan melalui hadis-hadisnya. Nah, di antara hadisnya adalah ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, kata beliau, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, dan hingga mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kata beliau, apabila mereka semua itu telah melakukan mengucap kedua kalimat syahadat tadi, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, mereka telah menjadikan darah mereka itu terlindung dariku, wa amwalahum, begitu juga dengan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan mereka, perhitungan amal perbuatan mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemah ringkas dari hadis nomor 8 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Yang kalau kita tahu, kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berarti sahih, yang artinya boleh kita jadikan sebagai dasar suatu amalan ataupun keyakinan atau yang lainnya dalam akidah maupun amaliyah atau dalam beragama ini. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Disebutkan bahwa hadal haditsu adimun jiddan. Ini hadis termasuk hadis yang sangat penting, yang sangat agung, mengandung kaidah-kaidah dalam agama Islam. Dalam hadis tadi sebagaimana telah kita terjemahkan,
di dalamnya terdapat syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat, yang itu artinya bersaksi dengan membenarkan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada ilah. Ilah di sini artinya yang berhak diibadahi. Jadi kalau kita bersaksi, Bapak Ibu sekalian, dengan mengatakan asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, di sini biasanya diartikan Tuhan. Kalau bahasa Arabnya itu diartikan dengan al-ma'bud, yaitu yang berhak disembah, atau al-ma'bud bihaqqin, yang berhak disembah dengan benar. Artinya ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perintah tentang salat, kemudian ada perintah tentang zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi di awal hadis, beliau mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang memiliki beban untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya kita umat Muhammad, tetapi termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan perintah sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Tidak kemudian beliau seorang nabi kemudian tidak lagi sholat, tidak seperti itu. Atau tidak juga punya kewajiban zakat, tidak juga. Atau perintah-perintah yang lainnya. Beliau sama seperti kita, beliau memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Beliau juga memiliki kewajiban untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka kalau kita ambil faidah juga dari kaidah ini, maka selama dia mengaku sebagai seorang muslim, maka beban perintah maupun beban larangan tetap harus jatuh kepada dia. Artinya berlaku kepada dia. Bukan berarti karena dia dianggap orang soleh, kemudian mungkin dianggap seorang wali, kemudian tidak lagi harus sholat. Itu tidak dibenarkan. Apakah ada seperti itu? Ada nama buatan Pak? Yang mengaku sudah soleh sekali ya, atau sudah dianggap wali, kemudian tidak usah sholat. Nah itu. Sudah tidak usah zakat, sudah tidak usah puasa. Nabi saja yang beliau seorang nabi, ketika ada perintah sholat bersolat. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi yang saya sebutkan, berarti sudah jelas tidak benar. Karena Nabi saja, beliau seorang nabi, perintah-perintah yang dibebankan kepada orang muslim secara umum, beliau juga menanggung perintah tersebut maupun larangan tersebut. Tidak ada istilahnya keistimewaan boleh tidak ini atau boleh melakukan ini, karena status kesolehan atau yang lainnya. Maka kata beliau, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka
itu bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Artinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia, jika itu kemudian membutuhkan adanya perjuangan seperti berperang, maka beliau diperintahkan untuk itu agar manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Dari sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk memerangi mereka, orang-orang yang tidak beriman atau menolak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan tidak mau melakukan salat dan tidak menunaikan zakat. Dan apabila mereka telah melakukan apa saja yang telah disebutkan tadi, sudah mau bersyahadat, kemudian mau sholat, kemudian mau menunaikan zakat, maka tidak lagi kemudian mereka boleh diperangi. Itu maknanya. Artinya darah mereka telah haram untuk ditumpahkan ketika mereka telah bersyahadat. Nah, kalau gitu selama mereka belum bersyahadat boleh diperangi. Nah, ini bahasanya lumayan panjang. Yang dimaksud mereka yang boleh diperangi adalah mereka yang menolak. Mereka yang menolak, mereka yang menentang atau bahkan memusuhi. Tetapi poin yang perlu kita perhatikan dari hadis ini adalah ketika seseorang telah bersyahadat, maka darah maupun hartanya telah haram untuk ditumpahkan oleh muslim yang lain. Karena itu beliau diperintahkan untuk memerangi mereka, dan ketika mereka telah menjawab apa yang diserukan kepada mereka, maka kata beliau mereka telah menjadikan harta maupun darah mereka itu menjadi maksum, menjadi terjaga, tidak boleh dinodai maupun ditumpahkan. Baik, faedah yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, faedah selanjutnya dari hadis tadi adalah pada kalimat faida fa'alu dzalika asamu dima'ahum wa amwalahum. Ketika mereka telah melakukan apa yang diserukan oleh Rasulullah tadi, yaitu berupa melakukan atau mengucap kalimat syahadat, kemudian melakukan sholat dan menunaikan zakat, maka telah menjadi haram darah mereka terhadap muslim yang lain. Yaitu dengan cukup dia melakukan atau dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia tidak boleh dibunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat di dalam peperangan itu menjumpai orang yang habis tinggal ditodongkan pedang. Karena namanya perang itu tujuannya adalah mengalahkan lawan tentunya. Maka ketika telah hampir dia mau ditebas dengan pedangnya oleh sahabat itu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh sahabat tersebut?
Nah, ini yang akan mungkin bisa kita pahami makna dari hadis ini. Ternyata tetap ditebas atau tetap dibunuh oleh sahabat tadi, orang yang musuhnya di perang tadi, yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai perang, kejadian itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kenapa engkau tetap bunuh dia? Padahal dia telah bersyahadat, dia telah mengucapkan persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata sahabat tadi, membela diri. Dia mengucapkan itu karena takut ya Rasulullah, karena dia khawatir akan saya bunuh, makanya saya tetap bunuh dia. Maka mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW marah besar. Kenapa? Karena sebagaimana hadis tadi, beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Artinya kalau sudah bersyahadat berarti tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Sekalipun sahabat tadi mengatakan dia berucap seperti itu karena takut dibunuh, tetapi itu kemudian dibantah oleh Rasulullah. Apakah engkau telah membelah dadanya kemudian engkau tahu bahwa itu adalah alasan dia bersyahadat? Kan tidak. Maka dalam menghukumi seseorang itu menghukumi dari sisi zahir. Dari sisi zahirnya saja, kita tidak dituntut untuk meng-cross check atau sampai mengetahui hal-hal yang batin dari seseorang itu. Selama dia mengaku sebagai seorang muslim, selama dia mengaku bersyahadat dan melakukan sholat tadi dan menunaikan zakat, maka kita anggap dia adalah seorang muslim. Itu faedah berikutnya, bahwa ketika seorang telah bersyahadat, maka dilarang bagi seorang muslim untuk membunuhnya. Berikutnya, potongan hadis selanjutnya adalah wa idza fa'alu dzalika faqad asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Tapi ada pengecualian, Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang sudah mengaku bersyahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia juga menunaikan zakat, dia boleh tetap atau diperintahkan untuk diperangi. Berdasarkan hadis ini, ketika dia melanggar salah satu atau melanggar salah satu hak muslim. Yang dimaksud dengan hakul muslim disebutkan adalah yaitu dia yang bihaq ya hisabuhum. Saya coba bacakan. Di antaranya yang menghalalkan darah seorang muslim adalah ketika dia telah mufarikun lil jamaah, kemudian azani, kemudian ini seorang muslim yang boleh dibunuh berdasarkan hadis ini. Artinya membunuh seorang muslim ini dibolehkan dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika dia murtad. Sebelumnya dia bersyahadat, kemudian dia menyatakan diri dia murtad. Maka dalam syariat diperintahkan mereka itu untuk dibunuh. Sedangkan yang kedua yaitu orang yang berzina. Sekalipun dia beriman, sekalipun dia bersyahadat, orang yang berzina, yaitu maksudnya adalah zina muhsan, itu boleh dibunuh dengan hukuman rajam. Dan yang ketiga,
Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Abu Bakar radhiyallahu an, beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman beliau. Maka dari riwayat ini, dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dapat diambil faidah bahwa mereka orang-orang yang menolak untuk membayar zakat boleh diperangi, artinya boleh dibunuh. Kalau itu berdasarkan apa yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu menolak atau keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau berdalil dengan mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Berdalil dengan apa yang kita sebutkan pada hadis tersebut. Tetapi Abu Bakar kemudian berdalil dengan istadalla ala qitalil mani'in min qali ta'ala. Beliau berdalil dengan kalimat illa bihaqqihi, kecuali dengan hak seorang muslim, yaitu tadi dia menolak untuk membayar zakat. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sebenarnya apa hukum bagi orang yang meninggalkan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam Islam? Dijelaskan di sini wa hukmu man taraka jami' arkanil Islam idza kanu jama'atan wa lahum man'a an yuqatalu 'alayha. Berdalil dengan tadi peristiwa yang dilakukan oleh Abu Bakar, bahwa apabila ada orang yang dengan terang-terangan meninggalkan seluruh rukun-rukun Islam, maka mereka boleh diperangi. Kama yuqataluna ala tarkis salati waz zakat. Sebagaimana juga mereka boleh diperangi ketika dengan terang-terangan meninggalkan salat dan meninggalkan membayar zakat. Artinya kalau sekalipun dia mengaku bersyahadat tetapi dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, dianggap apa? Dianggap kufur. Boleh diperangi. Tetapi masalah ini kompleks ya Bapak Ibu sekalian. Tidak kemudian serta merta kita bisa praktekkan. Ini sangat krusial. Karena ini adalah kajian-kajian klasik yang belum tentu dalam praktek keseharian kita langsung bisa terapkan. Kita tidak langsung kemudian ada tahu orang yang nggak mau sholat kemudian ayo kita bahaya juga. Seperti itu. Karena itu dilakukan ketika ada seorang imam. Ya, seorang imam maksudnya di sini adalah penguasa. Kalau di zaman itu adalah Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar beliau adalah seorang khalifah, maka keputusan ada di tangan beliau-beliau itu. Dan itu kondisi yang ada di zaman mereka jauh berbeda seperti yang ada di zaman kita. Maka tidak serta-merta apa yang disebutkan di dalam hadis ini bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Artinya, yang perlu kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya Islam sangat memuliakan darah seorang muslim. Ya, Islam sangat memuliakan darah seorang muslim. Ketika seorang sudah bersyahadat, maka jangan sekali-kali kita mendolimi seorang muslim yang lain. Tidak juga dalam jiwanya, tidak juga dalam harta mereka. Karena kalau dalam fenomena kita saat ini, orang sangat mudah, berita di mana-mana itu mudah untuk membunuh orang. Padahal itu dosanya luar biasa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa perampokan dan lain sebagainya.
Artinya apa? Mereka tidak memperhatikan bagaimana kemuliaan harta maupun jiwa seorang muslim. Padahal dalam hadis yang mulia ini begitu ketat dalam masalah keselamatan seseorang, yaitu dari segi jiwa atau darah seseorang maupun harta. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia tadi adalah al-imanu bil matlub, yaitu iman beberapa hal yang iman yang sesungguhnya yang seharusnya kita miliki. Wa fil hadis dala dhahira li madhhabil muhaqqiqin min as-salaf anna al-iman al-matlub huwa at-tasdiq al-jazim. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah kita bisa mengetahui keimanan yang dituntut dari kita itu keimanan yang bagaimana, yaitu at-tasdiq al-jazim, yaitu keimanan yang sebenar-benarnya. Wal i'tiqad bi arkanil Islam min ghairi taraddud, yaitu meyakini rukun-rukun Islam yang ada tanpa adanya keraguan. Wa amma ma'rifatu adillatil mutakallimin wa tawassul ilal imani billahi biha fa hiya ghair wajibah wa laysa syartan fi sihhatil Islam, fi sihhatil iman, dan tidak kemudian disyaratkan orang itu beriman harus tahu dalil. Nah, ini yang penting. Buktinya apa? Buktinya tadi orang yang dibunuh oleh sahabat di peperangan tadi, ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harusnya tidak boleh dibunuh. Artinya sudah dianggap beriman. Sekalipun belum tahu tentunya dia baru masuk Islam, apa dalil dari keimanan tersebut. Wa hada Rasulullah fi hadisi hada wa fi ghairihi min al-hadis yaktafi bitasdiq bima jaa bihi wa lam yushtarat ma'rifah ad-dalil. Tidak harus mengikuti atau tidak harus mengetahui dalil yang menjadi dalil keimanan tersebut. Yang terakhir, barangkali yang terakhir, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Pada hadis tadi disebutkan wahum fabidzalika asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, illa bihaqqi al-muslim, illa bihaqqil Islam. Seorang yang beriman tadi, seperti yang saya katakan, tidak boleh dibunuh kecuali 3 hal, yaitu as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Saya kembali ulangi. 3 hal, sekalipun dia orang yang beriman tapi dia boleh dihukum mati, yaitu jika dia melakukan satu dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah tadi seorang yang berzina padahal dia sudah menikah, yaitu zina muhsan. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Orang yang beriman membunuh orang beriman lain, maka dia juga boleh dibunuh, yaitu dengan hukum qisas. Kemudian yang ketiga, wat-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang terang-terangan dia meninggalkan Islam, maka dia boleh dibunuh. Meskipun sekali lagi dalam hal ini ada koridor yang harus terpenuhi, yaitu soal kepemimpinan, di mana ada imam, di mana ada amir yang dia memandu manusia, memandu kaum muslimin untuk menerapkan hal-hal yang kita sebutkan dalam hadis ini. Kemudian al-hisabu fil akhirati lillahi azza wa jalla, wa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lamu as-sarair wa yuhasabu 'alaiha. Maka pada akhirnya, jika dia sekalipun di awal telah bersyahadat, mengaku beriman, dan kemudian harta maupun darahnya telah haram bagi muslim lainnya,
artinya tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil hartanya dengan cara zalim, maka apakah dia benar-benar mukmin atau tidak itu kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabuhum fil akhirati lillahi azza wa jalla. Maka kita hanya menghukumi seseorang secara zahirnya saja, tidak sampai kemudian harus merogok hatinya, kemudian melihat apakah dia benar-benar beriman atau tidak, dan seterusnya. Hisabuhum 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang akan dengan sendirinya nanti di akhirat dihisab atau akan mempertanggungjawabkan keimanan dia apakah benar atau tidak. Jika dia beriman dengan benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa in kana kadiban, tetapi jika itu keimanannya hanya dusta atau hanya untuk riya, maka keislamannya atau disebut dengan munafik, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar mereka, yaitu al-asfalu minan nar. Orang munafik itu posisinya adalah fid-darkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah dari neraka jahanam. Amma fid dunya fa inna muhimmatur rasul at-tadhkir. Maka sejatinya perintah yang diberikan kepada Rasulullah, tugas kepada Rasulullah adalah memberikan peringatan kepada manusia. Fadzakir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Maka sejatinya Rasulullah hanya diberi kewajiban untuk memperingati manusia. Jika kemudian dia beriman dengan sesungguhnya, maka dia akan dapat balasan yang setimpal dengan keimanannya. Tetapi ketika dia hanya takut, beriman karena takut atau beriman karena alasan lain, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dilakukan, yaitu dia dianggap sebagai seorang munafik, sebagaimana yang terjadi kepada para orang-orang munafik di Madinah. Mereka hanya mengaku Islam untuk dianggap muslim saja, mencari aman saja, tapi tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Mereka diajak berperang, tidak mau. Mereka diajak berinfak, tidak mau. Mereka tidak mau sholat tepat waktu dan seterusnya. Nah, maka keimanan mereka sejatinya tidaklah keimanan yang sesungguhnya. Mereka disebut sebagai al-munafiq fid darki al-asfal minan nar. Wa fil Bukhari bi Khalid bin Walid innama lam u'mar an anqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Kata beliau dalam riwayat yang lain, mempertegas kembali bahwa kita hanya cukup menghukumi seseorang dari zahirnya saja. Kata beliau, inni lam u'mar, aku tidak diperintahkan untuk aqriba'an qulubin nas, untuk merogok hati seseorang, wala asyqa butunahum, tidak juga untuk membelah isi dada seseorang hingga mengetahui dia benar beriman atau tidak. Maka cukup hanya ketika diajak masuk Islam, kemudian dia beriman, maka kita cukup mengatakan dia telah beriman tanpa harus mengulik lebih dalam dan seterusnya. Itu bukan tanggung jawab dari kita. Baik, barangkali itu Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faidah atau manfaat yang kita bisa ambil dari hadis mulia di hadis yang ke-8 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi saya. Dan apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un, bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala